Selamat pagi teman-teman, selamat pagi rekan-rekan. Welcome back to my channel di Ruang Mari Belajar. Pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik yang berhubungan dengan dolar. Berhubungan dengan dolar artinya berhubungan dengan penghasilan atau berhubungan dengan uang. Saya tahu tidak semua orang bermain YouTube karena ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube. But mostly, tapi kebanyakan orang bermain YouTube, orang membangun sebuah channel karena mereka ingin mendapatkan pemasukan sampingan dari YouTube. Dengan bersusah payah kita membangun sebuah channel hingga pada akhirnya kita lulus monetisasi. Lulus monetisasi artinya kita sudah memenuhi peraturan komunitas YouTube. Kita diterima sebagai partner YouTube karena kita sudah memenuhi peraturan mereka. Nah, yang menjadi pertanyaan ketika kita sudah lulus monetisasi, kita aktifkan menu monetisasinya, muncul dolar hijau dan dolar kuning. Tentu kita bingung, kenapa ada dolar hijau dan kenapa ada dolar kuning? Nah, sekaligus saja saya jelaskan, di samping dolar hijau dan dolar kuning, ada juga dolar yang lain, yaitu dolar merah dan dolar abu-abu. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Tetapi sebelum ke penjelasannya, if this is still your first time to visit my channel, don't forget to like, comment, subscribe, dan juga tekan tanda loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru dari saya seputar YouTuber pemula. Oke, jadi langsung saja ke yang pertama, dolar hijau. Dolar hijau artinya konten Anda atau video Anda cocok untuk pengiklan besar. Pengiklan besar artinya konten Anda ini cocok untuk segala iklan. Iklan apa saja masuk ke dalam video Anda. Itu namanya dolar hijau. Tetapi belum tentu penghasilan 100% ke Anda. Ada 3 kemungkinan untuk dolar hijau. Kita harus cek dulu deskripsinya. Deskripsi yang dimaksud apa ini? Oke, jadi yang pertama, ketika di deskripsi tulisannya aktif, itu artinya penghasilan dari iklan 100% ke Anda. Yang kedua, ketika di deskripsi tulisannya klaim hak cipta, jadi klaim hak cipta juga bisa dolar hijau itu. Dan penghasilan dari iklan akan sementara ditangguhkan hingga proses sengketa selesai. Setelah proses sengketa selesai, hasil dari iklan tadi yang ditangguhkan akan diberikan kepada pemilik konten ID. Bisa jadi ke Anda atau bisa jadi ke orang yang memiliki konten ID tadi, gitu. Tergantung hasil dari sengketa. Nah, yang ketiga adalah ketika di deskripsi tulisannya pengecualian, ini artinya cocok untuk iklan yang tidak dipersonalisasikan. Artinya tidak untuk umum, iklannya itu tidak untuk umum. Karena apa? Karena Anda set video Anda itu ditujukan untuk anak-anak. Itu artinya tidak dipersonalisasikan. Beda dengan yang pertama tadi, aktif, cocok untuk seluruh iklan. Gitu. Nah, jadi itu ya penjelasan tentang dolar hijau. Dolar hijau tidak serta-merta penghasilan 100% ke Anda, tapi Anda harus memeriksa di deskripsinya itu tulisannya apa? Aktif, klaim hak cipta, atau pengecualian. Oke, kita lanjut ke dalam dolar yang kedua, yaitu dolar kuning. Dolar kuning artinya terbatas. Terbatas artinya tidak ramah iklan atau tidak ada iklan sama sekali. Kenapa itu bisa terjadi? Sebelumnya saya sudah pernah membahas 12 konten yang dilarang oleh YouTube. Tetapi walaupun dilarang, bisa saja lulus monetisasi. Dan dampaknya itu ya ini, dolar kuning. Jadi pastikan konten teman-teman itu tidak konten yang dilarang oleh YouTube. Bagi teman-teman yang belum tahu konten yang dilarang oleh YouTube, silakan dibuka iCard yang muncul di pojok kanan atas supaya tidak terulang gitu. Nah, akibat dari dolar kuning ini, iklan yang ditampilkan di video Anda semakin sedikit. Efeknya, penghasilan Anda semakin sedikit. Atau ketika tidak diberikan iklan, maka pendapatan Anda sama sekali tidak ada. Gitu. Jadi dihindari konten yang dilarang oleh YouTube supaya dolarnya dolar hijau, bukan dolar kuning.
Gitu. Kita lanjut ke dalam yang ketiga, yaitu dolar merah. Dolar merah artinya di deskripsi itu tulisannya klaim hak cipta. Nah, apa bedanya dengan dolar hijau tadi? Kalau dolar hijau tulisan klaim hak cipta tapi masih dalam proses sengketa. Hasilnya itu masih ditangguhkan, belum tahu akan diberikan ke siapa gitu. Tetapi kalau dolar merah proses sengketa sudah selesai dan hasil dari iklan di video kita diberikan kepada orang lain, bukan kepada kita yang memiliki konten ID gitu. Jadi penghasilannya itu bukan ke kita tapi ke orang lain. Atau dolar merah itu ketika orang lain yang memiliki konten ID menyuruh Anda untuk menghapus video itu dolar merah. Dolar yang terakhir adalah dolar abu-abu. Dolar abu-abu yang pertama artinya Anda tidak mengaktifkan monetisasinya, atau yang kedua di deskripsi tulisannya klaim hak cipta dan memenuhi syarat bagi hasil. Jadi ketika Anda mengubah menu monetisasinya itu menjadi aktif, dolarnya tetap dolar abu-abu tetapi hasilnya bagi 2 karena memenuhi syarat bagi hasil walaupun diklaim oleh orang lain. Itu kalau dolar abu-abu. Oke, I think that's all my explanation about dolar, dan tunggu video saya berikutnya. Saya akan membahas cara mengatasi dolar kuning. But untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. If you like this video, don't forget to like, comment, subscribe, and share our YouTube channel. See you in the next video, see you in the next tutorial, and have a good day.